Semangat pagi siswa sekalian, berjumpa lagi di channel Sedang CPT pada video yang ketujuh. Hari ini kita akan bahas mengenai metode yang berlaku pada kelas-kelas, ya, bisa berlaku pada kelas tersebut atau kelas di atasnya, ya, atau namanya adalah super kelas. Baik, sebelum kita mulai, mari para siswa tak lupa Bapak ingatkan untuk subscribe channel ini sehingga channel ini tetap bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk lebih banyak siswa sekalian. Mari kita ikuti pembelajaran yang ketujuh ini bersama-sama. Dalam pembelajaran video yang ketujuh ini, Bapak masih menggunakan aplikasi LS3 yang tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam pemahaman PBO. Oke, di sini Bapak sudah punya 3 objek, ya. Ada 2 orang anak kecil, kemudian 1 alien di sini. Nah, skenarionya kita akan buat si alien ini, ya. Si alien ini akan berputar, kemudian diikuti dengan 2 anak ini juga akan berputar bersamaan. Jadi alien akan berputar, kemudian nanti anak ini sekaligus akan berputar juga, ya. Kita lihat yang pertama, kita pilih alien, kemudian kita buat dia turn, oke, left 2 lah, artinya dia 2 putaran, ya. Kemudian yang akan menghadap ke depan. Berikutnya kita pilih anak ini yang pertama, ya, child person. Dia juga akan berputar setelah si alien, ya. Turn left 2. Ibaratkan dia mengikuti senam, ya. Instrukturnya ini alien ini instruktur. Berikutnya adalah anak yang kedua, child person 2. Dia akan juga berputar, ya. Turn left 2. Seperti Bapak katakan tadi, anak pertama sama anak kedua akan berputar bersamaan setelah alien berputar. Berarti kita di sini butuh do together, ya. Do together. Ini kita masukkan kemari. Ini kita masukkan kemari. Kemudian kita run. Nah, jadi 2 anak ini berputar bersama-sama setelah ini berputar. Kemudian kita akan buat lagi ada kegiatan daripada alien, ya. Kegiatan alien yaitu lompat. Nah, sekali lagi ibaratkan dia mengikuti senam, ya. Instrukturnya adalah alien, move up 0,5, kemudian satu lagi move down 0,5. Setelah dia lompat ke atas, turun lagi, nanti 2 anak ini akan mengikuti juga, yaitu move up, ya. Kita pilih anak pertama dulu. Anak pertama, kemudian dia move up 0,5, ya, mengikuti instrukturnya. Berikutnya adalah dia move down
move down 0,5. Setelah itu kita pilih anak kedua, dia move juga, move up 0,5, diikuti dia harus turun lagi, move down 0,5. Lalu di sini kita butuh lagi do together, ya. Child person 2 move up, kemudian child person nanti perlu juga move up, lalu downnya kita perlu do together, child person down bersamaan dengan child person 2 down 0,5. Oke, ini ada kesalahan sedikit, ini jangan, ini ya, ini adalah alien ya, alien, ini juga alien. Oke, kita lihat hasil ya. Nah, seperti itu ya. Apa yang ingin Bapak tunjukkan di sini ya? Kalau cuman 2 saja, ya, kalau cuman 2 saja pengikut daripada senam ini, maka akan sangat gampang sekali. Tapi kalau misalkan yang ikut senam itu ada 100 ya, 100, dia melakukan gerakan bersama-sama, ya, bersama-sama. Maka siswa akan merasa kesulitan karena masing-masing objek itu harus diprogram, ya, masing-masing objek harus kita program. Jadi kita ambil satu-satu, naik ke atasnya, turun lagi, mungkin nanti gerakannya bukan hanya lompat ya, mungkin gerakannya gerak ke kanan, gerak ke kiri. Yang itu pasti akan sangat menyulitkan ya kalau sekiranya objeknya banyak. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Oke, kita buat ini, kita Bapak hilangkan dulu ya, Bapak hilangkan, Bapak disablekan dulu. Ini ada together ya. Togethernya ya kita hilangkan, maaf, kita disablekan. Nah, ini dijalankan berarti hanya si alien saja ya. Setelah kita hilangkan atau kita disablekan, kita bisa membuat sebuah prosedur atau metode yang bisa berjalan pada kelas yang kita inginkan saja ya. Nah, caranya siswa bisa pilih ini ya, spin. Kemudian kita pilih di sini adalah child person, karena kita akan membuat sebuah metode yang hanya berlaku pada child person saja. Ya, kita pilih type child person procedure. Ini kita kasih nama. Kita buat yang pertama gerakannya adalah putar, ya, putar, namanya itu putar. Putar itu adalah gerakannya turn ya, turn left, no, 2. Nah, apa maksudnya? Nah, setelah siswa buat ini,
Coba kita balik ke my first method. My first method. Nah, gerakan ini kita ganti menjadi, lihat ya, kalau siswa klik objek ini ya, child person, maka akan muncul sebuah metode namanya putar. Ya, putar itu apa kegiatannya? Dia akan berputar sebesar 2. Nah, ini tinggal kita tarik di sini. Kemudian kita letakkan, kita pilih lagi ini satu lagi ya. Ini juga ada putar. Letakkan. Kemudian do together. Satu lagi. Letakkan di sini. Ini kita masukkan. Ini kita masukkan ya. Lalu ini kita jalankan. Oke, kalau kita jalankan, otomatis setelah dia berputar tadi, 2 orang ini akan berputar bersamaan. Mungkin siswa akan bingung, apa beda ya Pak dengan yang atas ya? Kalau yang atas ini kita buat metodenya cukup panjang barisnya ya. Jadi kita tinggal child person putar. Yang child person 2 putar. Ya, kita tidak perlu lagi menerangkan putar keberapa dia, karena kita sudah tentukan di sebelum ini. Kemudian ini cukup gampang kita buatnya ya, nggak usah sebanyak ini. Ini kan ada 4 baris program ya. Ditambah lagi do together-nya. Nah, kita tinggal membuat caranya gampang sekali. Kita buat metode namanya adalah lompat. Nah, lompat. Coba kita buat ya. Person. Kita tambah satu lagi ya. Lompat. Oke. Apa yang dilakukan pada posisi lompat itu? Dia akan move up sejarah 0,5, move up ya. Setelah itu dia move down, 0,5 juga. Oke, ini setelah naik dia akan turun. Kita pindah lagi ke my first method. Di sini kalau kita klik anak ini, dia sudah ada lompat. Berbeda kalau siswa klik alien. Ya, di alien tidak ada lompat karena antara alien dengan anak ini dia sebenarnya sudah berbeda kelas. Ya, dia sudah berbeda kelas. Jadi metode tadi ya kita buat tuh khusus hanya berlaku pada kelas anak ini ya. Nah, kita coba buat pengganti daripada 4 baris ini ya. Kita pilih anak ini. Kita ambil lompat. Oke. Kemudian anak kedua. Ada lompat juga. Tinggal kita letakkan di sini. Kita masukkan ke dalam do together. Masuk kemari. Ini juga masuk kemari. Nah, jadi ini kan ada 2 baris ya, 4 sebenarnya, 4 baris program. Kita bisa ganti menjadi 2 saja, karena masing-masing ini sudah menerangkan apa yang harus dilakukannya ya. Jadi lihat, dibandingkan dengan ini ya, jadi move up, move down 2, 0,5 kita tentukan untuk child person. Kemudian child person 2 kita lakukan hal yang sama. Bayangkan kalau misalkan pengikut senam ini ada 100 ya. Kalau model seperti ini maka pastinya baris program kita akan sangat panjang sekali. Kalau ini kita jalankan ya. Ya, jadi hasilnya sama. Ya, hasilnya sama tetapi sudah lebih mempersingkat daripada baris program yang harus kita tulis ya. Bisa siswa lihat perbedaan daripada
ini ya. Itu materi yang pertama dalam video ke-7 ini. Kalau misalkan ada sebuah metode ya, jadi bisa saja metode itu tidak mesti berlaku pada ini. Kalau misalkan kita buat metode baru, ini Bapak hilangkan lah ya. Jadi kalau misalkan ada metode baru yang mau kita buat berlaku pada mereka bertiga, ya ini kan berbeda kelas aslinya, tapi bisa ada metode yang berlaku pada mereka bertiga. Kita cukup sederhana saja, kita pilih skin, ya, kita pilih skin. Jadi kita bermain di child person. Nah sekarang kita coba bermain di div. Artinya kelas di atasnya ya, ke super kelas dari dua kelas ini. Oke, misalnya kita mau buat jalan, ya nama metodenya jalan. Kegiatan jalan itu seperti sudah pernah kita terangkan kemarin. Coba tangannya tidak usah lah ya, apanya saja ya, kaki lah, kakinya saja. Di kaki itu kemarin kita pakai hip ya, right hip. Right hip itu kita pilih turn, kalau nggak salah ya, turn forward 0,125, kemudian right hip, kemudian kita pilih left hipnya, left hip, forward juga ya, turn forward 0,125, artinya dia hanya melangkah satu kali saja ya. Majulah kaki kiri, kaki kanan, kemudian maju kaki kirinya. Kemudian kita pindah ke my first method di sini. Oke, kita lihat ya, di child person, di alien itu sudah ada sebuah prosedur atau metode namanya jalan. Nah, coba ini kita letakkan di sini. Lalu jalannya dia akan diikuti oleh jalan mereka berdua ya. Kita pilih ini, sudah ada jalan di sini. Nah, nampak ya, jalan. Kemudian ini juga jalan. Kita masukkan together. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Coba kita run. Oke, lompat. Kemudian setelah ini jalan. Nah, maaf ya, bukan jalan maju, ternyata dia jalannya mundur ya. Nah, jelas mereka itu akan berlaku bersama-sama ya, tanpa perlu kita menuliskan baris-baris yang lebih panjang. Jadi cuma segini saja kegiatan itu bisa berjalan. Mungkin untuk memperbaikinya kita gantilah ya, jalan ini kita tukar ya, jangan inilah ya, jangan forward ya, backward. Nah, coba kita pindah ke my first method, kita run, putar, lompat, maju. Nah, ya, seperti itu kira-kira fungsinya ya. Jadi kita bisa membuat sebuah metode yang berlaku pada kelas, ya, berlaku pada kelas, dan setiap objek pada kelas itu bisa menggunakannya ya. Jadi kalau misal kita pasang lebih metode itu pada
kelas yang lebih tinggi lagi atau super kelasnya, maka setiap objek walaupun nanti kelasnya berbeda ya, tapi karena dia berada pada super kelas yang sama, maka dia bisa dipakai. Oke, itu penjelasan mengenai bidang ini ya. Oke, jadi manfaat daripada materi ini adalah membantu siswa untuk menghemat ya, penulisan program kalau sekiranya objek yang harus bergerak itu banyak. Ya. Disinilah manfaat daripada PBO juga ya. Jadi objek itu bisa kita arahkan ya dengan cukup satu program saja, maka yang lain juga bisa menggunakannya ya. Oke, mungkin itu materi kita pada video pembelajaran yang ke-7 ini. Sangat singkat ya. Sekali lagi siswa bisa mengeksplor lagi kemampuan pembuatan animasi menggunakan LS3 ini ya. Setelah ini kita akan belajar menulis program ya, membahas mengenai PBU menggunakan bahasa pemrograman ya, khususnya untuk kelas 2 kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Python, dan untuk siswa Bapak di kelas 3 kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman yaitu Java. Jadi siap-siap, setelah ini kita tidak bermain lagi di animasi, kita akan banyak menulis program. Mudah-mudahan dengan dimulainya pembelajaran kita menggunakan animasi ini, siswa akan terbantu ya, pemahamannya bisa lebih bagus lagi mengenai apa sebenarnya PBO dan bisa nantinya mengikuti materi selanjutnya. Demikian Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.